Baik ya, teman-teman, kita bertemu lagi dalam review sebuah buku ya, dengan judul ini, Membaca Pikiran Tuhan ya. Dasar-dasar ilmiah dalam dunia yang rasional ya, dengan judul aslinya The Mind of God. Pengarang bukunya adalah Paul Depis ya, teman-teman. Baik, Sampurasun, salam Nusantara, salam Rahayu ya, teman-teman. Kita lanjut bacakan ya. Sebelumnya mohon maaf ya kalau suaranya agak kecil, mungkin efek dari mikrofonnya ya, yang harganya murah ya, teman-teman. Pencarian ilmiah adalah sebuah perjalanan menuju yang tidak dikenal. Tiap-tiap kemajuan membawa penemuan baru dan tidak diduga-duga ya, dan menantang pikiran dengan konsep-konsep yang luar biasa dan kadang-kadang sulit. Tapi lewat itulah segalanya menjalani penelitian rasional dan tatanan yang dikenal. Kita akan melihat bahwa tatanan kosmis dilandasi oleh hukum-hukum materialistis tertentu ya, yang terkait erat satu sama lain untuk membentuk sebuah kesatuan yang rumit dan harmonis ya, teman-teman. Jadi sebentar dulu, saya merokok. Kita merokok dulu, lanjut ngopi. Jadi pencarian ilmiah adalah sebuah perjalanan menuju yang tidak dikenal ya. Jadi memang benar, teman-teman ya. Jadi sebelum ada yang kita kenal sekarang, apapun itu, jenis apapun itu, dulunya tidak dikenal ya. Setelah hasil penelitian, penemuan, barulah dikasih nama ya, teman-teman. Belum tentu kita tahu sebuah nama kalau dulu ada yang beri namanya ya, teman-teman. Termasuk nama Tuhan itu sendiri ya. Karena kalau dihilangkan namanya ya sama aja, dasarnya itu yang menciptakan langit dan bumi ya. Hilangkan aja dulu namanya. Lanjut. Selain itu ya semuanya, teman-teman ya. Apapun saja berbentuk barang yang ada secara alami seperti nama gunung, nama hutan, nama semuanya lah. Mungkin pada awalnya tidak ada namanya ya. Dan karena kekreativitasan manusia diberi nama ya, untuk menandai sesuatu yang tadi dibilang itu tidak ada namanya, untuk gampang mengidentifikasinya ya, teman-teman ya. Tiap-tiap kemajuan membawa penemuan-penemuan baru dan tidak diduga-duga. Jadi penemuan baru itu, teman-teman ya, ada sifatnya memang sudah direncanakan, diteliti sedemikian rupa ya, hingga menghasilkan suatu produk dari penelitian itu ya. Itu ada yang secara langsung atau ada yang tidak secara langsung ya, tidak terduga yang disebutkan di buku ini ya. Seperti yang saya bilang di review yang lalu-lalu, memang ada yang secara kebetulan, ada yang tidak ya, teman-teman. Kita lanjut
mana tadi ya, dan menantang pikiran dengan konsep-konsep yang luar biasa dan kadang-kadang sulit. Memang banyak tantangan ya, mungkin para ilmuwan atau para penemu-penemu zaman dulu itu sangat banyak tantangan dan rintangannya ya teman-teman, untuk menemukan sesuatu yang akan bermanfaat bagi manusia ya. Mungkin bukan sedikit ya eh, para penemu-penemu yang dikenal ataupun tidak banyak mungkin di dunia ini ya teman-teman. Dalam arti penemu ini yang bisa yang menamai sesuatu benda yang tadinya tidak dikenal jadi kita kenal sekarang ya. Mungkin menamakannya itu tergantung dengan apa namanya bahasanya ya, bahasa kesukuannya atau bangsanya kan, termasuk eh, alat-alat modern sekarang ya. Para ilmuwan dulu, para yang bergerak di bidang itu ya, bidang teknologi dan sains mungkin sangat banyak tantangannya teman. Mungkin seperti membuat pesawat itu belum tentu langsung begitu diteliti, begitu di apa direncanakan untuk membuat benda terbang, mungkin secara bertahap ya. Penemu ini membuat model seperti ini nggak jadi, gagal kan. Nanti berapa tahun atau abad berikutnya dilanjutkan lagi dan seterusnya teman-teman ya. Bentar, mati lagunya ini. Aduh. Sampai benda itu menjadi sempurna ya. Seorang pencipta lampu pijar aja kan udah langsung dia begitu jadi lampu itu kan, apalagi yang lampu yang sekarang kan bermacam-macam gitu teman-teman ya, secara bertahap dengan segala apa namanya macam tantangannya ya, tetapi lewat itulah segalanya menjalani penelitian, rasionalitas dan tatanan yang dikenal. Jadi lewat kesulitan-kesulitan itu ujung-ujungnya ya menjadi sempurna juga ya teman-teman, seperti yang kita kenal sekarang ini ya, apapun itu bendanya ya. Lanjut ya, kita akan melihat bahwa tatanan kosmis dilandasi oleh hukum-hukum materialistis tertentu yang terkait erat satu sama lain untuk membentuk sebuah kesatuan yang rumit dan harmonis. Itu ya teman-teman, yang kita lihat sekarang kan, yang Tuhan ciptakan itu dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar, alam semesta ya atau kosmis itu sangat rumit ya. Namun dengan itu saat berkaitan satu sama lain ya, berkaitan satu sama lain dan harmonis. Jadi semuanya seimbang ya teman-teman. Mungkin bukan hanya kosmos atau kosmik ya yang rumit, manusia aja kenapa bisa hidup itu di dalam tubuhnya itu memang ada sistem yang rumit juga teman-teman ya. Sistem-sistem robotik di dalam manusia ini sangat rumit lah. Mungkin
dari dulu sampai sekarang manusia menggali eh, kenapa tangan itu bisa bergerak dan kenapa mata bisa melihat, terus dipelajari ya. Mungkin belum sesempurna sampai sempurna manusia ini bisa menguasai sistem kinerja tubuh manusia ya, tapi minimal dengan penelitian-penelitian itu para ilmuwan atau uh, dokter-dokter yang meneliti sistem tubuh manusia secara tidak langsung menemukan sebab akibat dari tubuh manusia ya. Contohnya jika umpamanya mengalir mati, terus disebabkan apa dan nanti obatnya apa kan. Begitu juga alam semesta ini ya, ada di bidangnya khusus para ilmuwan yang meneliti uh, sistem kinerja alam semesta ini ya. Walaupun pada dasarnya masih belum sempurna ya. Bahkan ada yang menentang juga yang kemarin di apa review yang kemarin saya bilang itu ada dua pemahaman tentang alam semesta ya. Ada yang percaya bahwa bumi itu bulat, yang umumnya kita percaya sekarang kan. Ada juga yang mempercayai bahwa bumi itu datar gitu, tapi itu tergantung masing-masing aja lah, mau percaya yang mana ya silahkan, mau percaya bumi bulat silahkan, bumi datar silahkan ya, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Tapi yang dijelaskan di buku ini memang pencarian ilmiah itu uh, terkadang banyak tantangan ya, tantangan dan sangat sangat rumit teman-teman ya. uh, yang saya tadi bilang, sebelum kita mengenal sesuatu benda atau barang atau apapun yang sifatnya alami, dulunya mungkin udah tahu kita, orang-orang dulu mungkin udah tahu, mungkin orang-orang di tahun 2000 ke bawah itu mungkin udah, maksudnya orang-orang yang meninggal di tahun 2000 ke bawah itu mungkin selama hidupnya dia tidak mengenal Android ya teman-teman. Saya juga waktu SD sampai SMP itu udah familiar dengan smartphone ini kan, baru kelas 3 SMA, kelas 2 SMA lah baru kita mengenal yang dinamakan HP kan, HP yang mereknya masih Siemens itu kan teman-teman, masih Siemens, uh, Ericsson dan lain-lainnya. Tapi kalau telepon ini memang dari saya kecil udah ada memang, tapi itu kan telepon rumah kan, bukan seperti telepon yang kita kenal sekarang, smartphone itu. Atau mungkin dengan kemajuan zaman ini, orang-orang dulu ya tidak kenal namanya yang kita tahu sekarang ya, yang saya itu tadi bilang kan, banyak yang baru bermunculan tahun 2000 ke sini ya. Dan orang-orang sekarang pun uh, belum tentu tahu 2500 tahun yang lalu, 10.500 tahun yang lalu yang atau lebih, teknologi yang ada di zaman itu mungkin berbeda dengan zaman sekarang ya. Kalau mungkin udah punah dengan berjalannya waktu dan berganti zaman ya. Karena setiap zaman kan ada masanya ya. Jadi mungkin abad yang lalu masanya begini, kondisinya begini, teknologinya.
peradabannya begini kan beda-beda ya teman-teman. Mungkin itu saja ya yang saya bahas untuk sekarang. Kalau ada waktu nanti kita lanjutkan lagi teman-teman ya, yaitu membaca pikiran Tuhan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan sekali lagi, saya bukan mengajari ya, bukan menggurui ataupun sok-sokan. Kalaupun ada salah ya silahkan di introspeksi ya, di apa namanya, di dikasih tahu saya ya, di komen ya teman-teman. Kalau ada yang mau apa balas di komen yang enggak juga enggak apa-apa teman-teman. Intinya saya di sini belajar ya, mudah-mudahan ya itu yang saya bilang tadi bermanfaat bagi saya, bagi teman-teman ya semuanya. Saya akhiri ya. Sampurasun, salam Nusantara, Rahayu.